Hai Movie Lovers, senang sekali Mimin bisa hadir dan siap temani Movie Lovers dimanapun kalian berada dengan membawakan alur cerita film-film yang menarik. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita drama Korea yang berjudul Live On. Drama yang berjumlah 8 episode ini pertama kali tayang pada tahun 2020. Mengisahkan tentang perjuangan siswi populer untuk mengungkapkan orang misterius yang ia anggap menjadi masalah untuknya. Wah, kira-kira kenapa nih Movie Lovers? Dan seperti apa kisah lengkapnya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, biar nggak makin penasaran gimana sih cerita selengkapnya, yuk kita langsung aja larut dalam cerita. Drama ini diawali dengan seorang siswi SMA yang begitu cantik dan anggun. Rupanya, ia juga sangat populer di sekolah. Dia bernama Baek Horang. Baek Horang yang hidupnya bergelimang harta juga terkenal sebagai influencer di sosial media yang memiliki pengikut sangat banyak. Namun, di balik sosoknya yang populer, ternyata ia tidak memiliki banyak teman. Mungkin karena sikapnya yang terkenal dingin juga nih Movie Lovers. Rupanya, Baek Horang juga mempunyai banyak haters yang sangat membencinya. Dan satu-satunya orang yang bisa berteman dengannya bernama Kim Yosin. Hari itu merupakan hari pertama kali masuk sekolah setelah libur panjang. Klub penyiar sekolah mengadakan rapat pagi yang dipimpin oleh Kak Entek. Dia adalah siswa teladan yang perfeksionis dengan masalah waktu gitu di Movie Lovers. Jadi, di dalam rapat itu, sepertinya klub penyiar sekolah membutuhkan pembawa berita baru. Mereka semua sepakat merekrut Baek Horang. Karena mereka percaya, dia bisa mendongkrak dan membuat klub penyiar mendapat banyak gelar yang disukai dan diumumkan pada acara festival sekolah yang akan diadakan dalam waktu dekat. Singkatnya, di sore hari Kak Entek bertemu dengan Baek Horang. Ia langsung mengatakan maksud untuk mengajaknya bergabung di klub penyiarnya. Namun, Baek Horang langsung menolak dengan kasar gitu di Movie Lovers. Kak Entek merasa bahwa Horang tidak bisa memahami situasi dan juga terlalu sombong hanya karena ia populer. Di keesokan harinya, saat Baek Horang berangkat sekolah, tanpa sengaja ia bertemu bahkan naik satu bis dengan Kak Entek. Namun, ia terlihat cuek-cuek aja di Movie Lovers. Beberapa saat kemudian, Horang terkejut karena ada Kak Entek yang sedang menutup jendela di sampingnya, sementara posisi Kak Entek tepat berada di depannya, dan mereka pun sempat saling bertatapan. Hal tersebut sempat membuat suasana menjadi canggung. Kak Entek pun menjelaskan bahwa ia terpaksa melakukannya karena saat Baek Horang ditegur untuk menutup jendela tidak mendengarnya. Klub penyiar memiliki sosial media yang selalu dibanjiri komentar-komentar dari para siswa. Beberapa pesan yang terpilih akan dibacakan penyiar dan mendapat tanggapan. Seperti hari itu ada pesan yang dibacakan oleh penyiar yang ternyata membuat Horang panik gitu nih Movie Lovers. Sekilas tidak ada yang aneh dengan pesan tersebut, tetapi bagi Horang yang mendengar, ia tahu bahwa itu ditujukan kepadanya. Pesan tersebut sontak membuat Horang takut rahasia di masa lalunya akan terungkap. Namun Horang mengesampingkan ketakutannya. Dari situlah, Baek Horang yang awalnya menolak langsung menemui Kak Entek dan memutuskan mendaftar audisi untuk bergabung dengan klub penyiar. Karena dengan begitu, ia berharap bisa mengetahui identitas pengirim pesan misterius yang ia dengarkan sebelumnya itu. Tapi rupa-rupanya, salah satu anggota klub penyiar bernama Sohyun merasa tidak senang dengan Baek Horang jika ia bergabung. Tapi pada akhirnya, ia setuju untuk menerima Baek Horang. Di hari berikutnya, setelah Baek Horang resmi diterima, Kak Entek sangat kesal karena Baek Horang datang sangat terlambat ke studio penyiaran.
Baek Horang pun meminta maaf setelah hampir dikeluarkan dari klub dan ia juga berjanji akan memperbaiki kesalahannya. Keputusan Baek Horang untuk bergabung rupanya jauh dari harapan. Ia baru mengetahui bahwa pesan-pesan yang dikirim ke klub bersifat anonim. Dan hanya admin yang tahu identitas si pengirim. Selain itu, setiap anggota klub diwajibkan menjaga rahasia tersebut. Dari situ, Baek Horang mulai berpikir untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk klub. Tentu saja, ia berharap suatu saat bisa dijadikan admin oleh Ga Entek. Di suatu malam, Baek Horang dan Sohyun tidak sengaja bertemu di halte bis. Mereka ngobrol-ngobrol gitu di Movie Lovers. Rupanya mereka pernah berteman saat masih SMP yang sepertinya tidak berjalan dengan baik, karena sekarang mereka berdua saling bermusuhan. Ternyata itulah sebab Sohyun merasa tidak nyaman ketika Baek Horang bergabung dengan klub penyiar. Di lain hari, penulis pesan misterius itu kembali beraksi dengan mengirim pesan yang saat itu sedang dibacakan oleh penyiar. Di situ, tiba-tiba Baek Horang langsung mengambil alih penyiar dan mengatakan kepada pengirim pesan misterius itu untuk berbicara langsung dengannya. Bahkan dengan tegas Baek Horang berkata jangan menjadi pengecut yang selalu bersembunyi. Beberapa saat kemudian, Sohyun mengatakan bahwa dialah yang memilih pesan itu untuk dibacakan. Mendengar hal tersebut, Baek Horang langsung berpikir bahwa Sohyun terlibat dengan orang misterius itu, apalagi mereka berdua ini bermusuhan. Beberapa saat kemudian, Ga Entek datang menghampiri. Sebagai orang yang bertanggung jawab akan kekacauan yang terjadi tadi, Ga Entek pun datang untuk menegur Baek Horang. Namun, Baek Horang malah dengan angkuhnya menjawab peran pentingnya sebagai pendongkrak popularitas. Ga Entek pun menasihati Baek Horang untuk bisa memahami situasi dan tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Dan Horang pun ternyata langsung dikeluarkan dari klub gitu nih Movie Lovers. Hal tersebut tentu membuat suasana hatinya semakin memburuk. Dari kejadian kemarin, Ga Entek masih belum mengerti mengapa Baek Horang membuat keributan di studio penyiar. Di situ, Ga Entek iseng mengintip sosial media milik Baek Horang. Rupanya, dia melihat beberapa foto dengan banyaknya komentar-komentar kasar kepadanya. Ga Entek pun langsung berpikir dan mengerti bahwa kehidupan sebagai idola tidaklah mudah. Ditambah banyaknya kabar buruk tentang dia di sekolah. Tapi Ga Entek merasa bahwa itu semua adalah kebencian yang tidak beralasan. Dari situ, Ga Entek sedikit memahami mengapa Baek Horang sangat marah ketika pesan dari orang misterius itu memprovokasinya. Horang baru mengetahui bahwa Ga Entek tinggal di komplek apartemen yang sama dengannya. Saat bertemu dengan Baek Horang, rupanya Ga Entek meminta maaf kepadanya. Karena hari itu ia asal berbicara padahal tidak mengetahui akar permasalahannya. Dari situ hubungan mereka sedikit membaik setelah saling meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Keesokan harinya, Baek Horang kembali ke klub penyiaran. Ia tidak menyangka Ga Entek mengizinkannya untuk menjadi admin gitu di Movie Lovers. Disitulah dia akhirnya tahu bahwa pesan yang memprovokasinya berasal dari akun yang bernama Harley. Dan setelah menyelidikinya lebih dalam, Baek Horang terkejut karena akun tersebut berteman dengan Sohyun. Di suatu malam, ketika Baek Horang dan Ga Entek terlihat ngobrol bersama, di situ Baek Horang bertanya, mengapa Ga Entek sangat terobsesi pada waktu. Hal itu karena dia terlihat perfeksionis selalu mengatur jadwal di setiap menitnya. Ga Entek menjelaskan bahwa jadwal yang dia buat adalah janji terhadap dirinya sendiri dan mengungkapkan bahwa dia sangat membenci orang yang ingkar janji dan berbohong kepadanya. Tentu saja, Ga Entek percaya bahwa kedua hal itu bisa menyakiti perasaan seseorang.
Scene berganti. Setelah mengirim pesan kepada orang misterius itu, Baekhyun berusaha mengidentifikasi pelaku yang sebenarnya. Sohyun berkata bahwa dia tidak tahu kenapa akun bernama Harley itu bisa berteman dengannya. Sohyun sendiri justru mengungkit masa lalu ketika Baekhyun mencampakkannya setelah bergaul dengan teman-teman baru yang cukup eksis. Hari demi hari, Baekhyun belajar banyak hal di klub penyiaran sambil mengawasi gerak-gerik penulis misterius itu yang sepertinya masih berada di lingkungannya. Seiring berjalannya waktu, Go Eun-taek mulai menyadari bahwa Baekhyun tidak seburuk yang difikirkan banyak orang, dan perlahan mereka semakin dekat gitu nih movie lovers. Meski begitu, ternyata mereka masih membatasi diri dan menutupi rahasia yang selama ini mereka sembunyikan. Jadi ceritanya, Go Eun-taek terlahir dari keluarga yang tidak harmonis. Ibunya meninggalkan Go Eun-taek ke luar negeri saat masih kecil. Dan saat ini ia tinggal bersama ayahnya yang selalu mengungkit masa lalu. Hal itulah yang membuat Go Eun-taek tidak begitu menyukainya. Ia merasa jauh lebih baik ketika sibuk di sekolah daripada harus pulang ke rumah dan bertemu dengan ayahnya. Sementara Baekhyun memiliki keluarga yang lengkap. Ayah dan ibunya sangat menyayanginya. Akan tetapi mereka selalu sibuk dengan pekerjaannya. Selama ini, Baekhyun memendam rahasia terdalam yang membuatnya trauma kepada hari ulang tahunnya dan beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena itulah ia merasa benar-benar hidup dalam kesendirian. Namun, kini keadaannya sedikit berubah gitu nih movie lovers setelah berteman dengan Go Eun-taek yang sepertinya sama-sama memahami bagaimana rasanya hidup dalam kesendirian. Lambat laun, perasaan nyaman yang ditimbulkan akibat kedekatan itu telah membuat Baekhyun ragu. Jadi, sebenarnya dia ingin menceritakan semua rahasianya kepada Go Eun-taek, namun dia takut jika justru dijauhi olehnya. Go Eun-taek sebagai siswa yang aktif, ia berteman baik dengan salah satu anggota OSIS bernama Do Woo-jae. Rupanya, mereka berdua sama-sama suka belajar yang mengutamakan logika daripada perasaan dan terkesan menutup diri. Karena sifat itulah, Do Woo-jae terlihat selalu kesulitan saat menghadapi kekasihnya, yaitu Kang Jae-yi, yang selalu ingin melakukan banyak hal bersamanya. Mereka berdua ini diketahui sering bertengkar dan memutus hubungan, tetapi semua orang di sekolah tahu bahwa pada akhirnya mereka akan kembali bersama. Ya, jadi putus nyambung gitu nih movie lovers. Suatu hari, Jae-yi mengungkapkan isi hatinya melalui pesan yang dia kirim ke klub penyiaran. Kebetulan, hari itu Baekhyun berkesempatan untuk membacakan pesan itu. Dan dia memberi sedikit komentar yang pada intinya ia menjelaskan bahwa komunikasi adalah yang paling penting dalam suatu hubungan. Jae tidak menyangka bahwa pesannya akan dibacakan. Ia bergegas menemui Baekhyun di studio untuk meminta pendapatnya lebih lanjut. Sebenarnya mereka berdua ada di satu kelas yang sama, akan tetapi tidak begitu akrab gitu di movie lovers. Sohyun yang terlihat ada di studio, rupanya ia juga ikut berkomentar bahwa seharusnya Do Woo-jae tidak merahasiakan apapun. Sementara Baekhyun tidak sepenuhnya menyalahkan Do Woo-jae yang menutup diri karena mungkin saja ia memiliki alasan tertentu untuk melakukannya. Wah, ini sih sedikit menyinggung nih, karena sama seperti keadaan persahabatan mereka saat ini ya movie lovers. Oke, lanjut. Di situ, Do Woo-jae rupanya mendengar pesan yang dikirim Kang Jae-yi tadi, dan dia memahami kesalahannya. Beberapa saat kemudian, Jae-yi sangat senang ketika Do Woo-jae mengajaknya untuk bertemu.
Tapi ternyata ia dibuat terkejut karena kekasihnya itu malah benar-benar ingin mengakhiri hubungan mereka. Dooji menyadari ada perbedaan sifat yang sebenarnya telah menyatukan mereka. Namun, ia juga sadar bahwa hal tersebut juga bisa menimbulkan penderitaan, terutama untuk Kang Jae-yi. Karena hal itulah, Dooji dengan berat hati memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Singkat cerita, hari festival semakin dekat. Anggota OSIS dan semua panitia yang terlibat berusaha melakukan yang terbaik untuk menyiapkan acara tersebut. Di acara festival akan ada berbagai macam pertunjukan, dan semua klub di sekolah akan berpartisipasi untuk menampilkan masing-masing keunggulan mereka. Klub broadcast berencana untuk menampilkan segmen on air, dan Baekhyun ditunjuk menjadi penyiar berita secara langsung di hadapan banyak orang. Penulis pesan misterius bernama akun Harley itu kini tahu bahwa Baekhyun menjadi admin klub penyiaran. Dari situ, dia sering menerornya melalui pesan bahwa dia akan mengungkapkan rahasia terbesar yang dimiliki Baekhyun. Tentu saja, keadaan itu membuat Baekhyun sangat frustasi. Dia sangat takut jika orang-orang yang dekat dengannya ini akan kembali menjauh. Karena sekian lama hanya berteman dengan Soin, kini Baekhyun bisa mengenal Go Eun-taek dan sekarang dia senang ketika Jae-yi mulai mendekatinya. Di tengah persiapan menuju festival, Yusin berusaha menyiapkan segala hal. Ceritanya untuk memikat hati Sohyun gitu di Movie Lovers. Sebenarnya, banyak orang yang mengenali Sohyun, meski tidak sepopuler Baekhyun. Sohyun dikenal sebagai perempuan munafik yang pura-pura polos. Banyak gosip yang mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan banyak pria. Namun, tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran tersebut. Hari demi hari telah berlalu. Hubungan Baekhyun dan Go Eun-taek kini terlihat semakin dekat. Karena hal itulah, Go Eun-taek mulai sadar bahwa Baekhyun sebenarnya memiliki hati yang sangat lembut. Di situ Go Eun-taek bertanya, mengapa Baekhyun tidak membela dirinya saat dihujat. Baekhyun sendiri menjelaskan bahwa sebenarnya dia bisa membela dirinya sebanyak apapun yang dia mau. Akan tetapi, itu dirasa percuma, karena ia yakin orang-orang hanya ingin percaya dengan apa yang mereka percayai. Di sela-sela obrolan itu, tiba-tiba ibu Go Eun-taek terlihat menelpon gitu di Movie Lovers. Karena sudah lama tidak bertemu, mereka pun membuat janji untuk berjumpa. Tapi beberapa saat kemudian, sang ibu membatalkannya dengan alasan ada suatu masalah. Go Eun-taek kecewa. Di situ ia mencurahkan perasaannya kepada Baekhyun. Dan itu adalah bukti bahwa Go Eun-taek mulai terbuka kepadanya. Tak hanya itu, dia juga merasa senang saat bersama Baekhyun. Go Eun-taek sendiri sempat berpikir bahwa itu terjadi karena Baekhyun adalah orang yang baik. Tapi kemudian ia pun sadar bahwa itu juga didasari oleh cinta. Disitulah ia mengungkapkan isi hatinya kepada Baekhyun bahwa Go Eun-taek menyukainya. Kemudian acara festival pun tiba. Di situ para siswa ikut memeriahkannya. Acara itu juga dibuka untuk umum di mana siswa dari sekolah lain bisa datang untuk menikmati berbagai macam pertunjukan. Tiba-tiba Sohyun mendapatkan bunga dari tamu yang tidak terduga. Ternyata dia adalah laki-laki dari sekolah lain yang mengenalnya dari media sosial gitu di Movie Lovers. Di situ Sohyun menegaskan bahwa dia tidak tertarik kepadanya. Namun, laki-laki tersebut malah terus memaksanya. Di situ, Yusin secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka.
Setelah menghampiri mereka, Sohyun memilih pergi. Sementara laki-laki itu mendapatkan peringatan dari Yusin. Dia memintanya untuk sadar diri dan menerima penolakannya. Jadi, Sohyun mengakui bahwa dirinya tidak tertarik untuk berpacaran. Yusin mengerti, dia berjanji tidak akan membuatnya kesulitan. Dia hanya ingin berada di sisinya dan melakukan banyak hal seperti teman pada umumnya. Keesokan harinya, segmen on air dari klub penyiar dimulai gitu di Movie Lovers. Baekhyun tampil di atas panggung, di mana segmen tersebut disiarkan secara langsung di media sosial agar dapat dilihat oleh banyak orang. Baekhyun membacakan beberapa pesan yang terpilih, dan komentar yang mereka berikan sangat menghibur. Sesaat kemudian, salah satu komentar di siaran langsung membuat Baekhyun terkejut. Baekhyun diam terpaku saat membaca komentar seseorang yang melakukan hitungan mundur itu, lalu memintanya untuk menyerah. Tepat ketika hitungan selesai, para siswa mendapatkan kabar mengejutkan dari website sekolah. Sebuah foto memperlihatkan bahwa Baekhyun pernah terlibat dengan kasus perundungan. Semua pujian seketika berubah menjadi cacian. Sepertinya penulis misterius itu sudah menunggu momen tersebut untuk menghancurkan Baekhyun. Ternyata orang yang melakukannya adalah Hiso, yaitu salah satu anggota klub penyiaran yang pernah merasa tersakiti oleh Baekhyun di masa SMP. Di situ, keributan pun mulai muncul ketika para siswa meminta penjelasan. Sohyun berteriak kepada para panitia untuk segera mematikan lampu. Go Eun-taek bergegas menutup tirai panggung dan membawa Baekhyun ke tempat yang lebih aman. Walaupun Baekhyun tidak menjelaskan apapun kepada Go Eun-taek, tapi dia percaya bahwa berita yang beredar itu tidaklah benar. Keesokan harinya, Baekhyun kembali masuk sekolah dengan santainya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di situ dia melakukan siaran seperti biasanya, sedangkan Hiso pura-pura tidak tahu dan terus memainkan perannya. Jae dan Yusin sangat lega setelah mendengar pengakuan dari Baekhyun bahwa dia bukanlah perisak. Sementara Baekhyun sebenarnya berpura-pura tegar untuk menghadapi semuanya. Selesai pulang sekolah, ia pun pergi untuk menemui seseorang yang ternyata itu adalah Sunjo, orang yang sangat ia benci. Sunjo ini adalah senior yang pernah merisaknya waktu di SMP. Banyak orang yang salah mengira kepada Baekhyun dan menganggapnya jahat, tetapi sebenarnya dia adalah korban. Karena foto yang tersebar memang menunjukkan wajah Baekhyun gitu di Movie Lovers. Akan tetapi, cerita yang beredar sangat jauh dari fakta. Mereka menganggap bahwa Baekhyun adalah pengusik orang, karena dia selalu bersikap yang sangat sombong. Sunjo sendiri cukup terkenal di media sosial setelah tersebarnya foto Baekhyun membuat dirinya mulai dicurigai. Dan rupanya dia meminta Baekhyun untuk tetap tutup mulut. Sementara Sohyun tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Baekhyun. Kejadian di hari festival itu mendorongnya untuk melakukan penyelidikan. Di lain tempat, Go Eun-taek tidak sengaja melihat Baekhyun sedang menangis sendirian. Dia tidak bisa membiarkan pujaan hatinya larut dalam kesedihan. Go Eun-taek pun berusaha untuk menghiburnya. Ia tahu bahwa Baekhyun belum siap untuk terbuka kepadanya, dan itu salah satu alasan kenapa Baekhyun belum bisa menerima cintanya. Di situ, Go Eun-taek pun berkata kepada Baekhyun bahwa dia akan menunggunya sampai siap untuk bercerita. Kemudian di lain hari, Sohyun mencoba bertanya kepada Baekhyun apa yang sebenarnya telah terjadi dan alasan mengapa dulu dia menjauhinya.
Baekhyun pun hanya menjawab yang intinya agar Sohyun tidak mencari tahu lebih dalam dan memintanya jangan mengungkit masa lalu. Di situ Baekhyun belum tahu bahwa Hiso menjadi penyebab masalah yang terjadi. Tetapi dia berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Baekhyun terkejut karena baru mengetahui bahwa Yusin cukup akrab dengan Go Eun-taek dan Do Woo-jae, padahal mereka tidak satu kelas. Setelah putus dengan kekasihnya, kini Jae memiliki banyak waktu. Ia sering menemui Baekhyun ke rumahnya untuk memastikan bahwa Baekhyun baik-baik saja dan menyarankan Baekhyun untuk melupakan komentar-komentar jahat yang berusaha menyerangnya di media sosial. Di hari berikutnya, keadaan di sekolah pun mulai tenang gitu di Mobile Force. Semua siswa melakukan perjalanan untuk kegiatan rohani. Di perjalanan, rupanya ada Woo-jae yang terpaksa berada di dalam bus yang sama dengan mantan kekasihnya. Rupanya, hal tersebut karena Yusin menukar kursinya agar ia bisa bertemu dengan Sohyun. Sebenarnya, Do Woo-jae benar-benar belum bisa move on di Mobile Force. Begitu juga dengan Jae yang masih berharap kepadanya. Sementara itu Yusin sangat bahagia karena dia bisa semakin dekat dengan pujaan hatinya, yaitu Sohyun. Singkat cerita, di malam hari, Jae tidak sengaja menghubungi mantannya saat dia mengenang kembali percakapannya di ponsel. Jae terkejut ketika Do Woo-jae tiba-tiba mengajaknya untuk bertemu secara diam-diam. Rupanya mereka berdua ini sama-sama masih saling rindu di Mobile Force. Karena Jae tidak ada, Baekhyun terlihat sedang mencarinya sampai keluar asrama. Tanpa sengaja, ia justru bertemu dengan Go Eun-taek yang sedang merenungkan masalahnya. Kali ini, Go Eun-taek benar-benar menceritakan semua masalahnya kepada Baekhyun tentang perceraian orang tuanya dan menceritakan juga tentang ibunya yang meninggalkannya saat dia masih kecil. Padahal sang ibu pernah berjanji akan menemuinya, tetapi pada akhirnya dia selalu mengingkarinya. Karena hal itulah, kini Go Eun-taek sangat membenci kepada orang yang ingkar janji. Mendengar hal tersebut, Baekhyun berkata bahwa mungkin ibu Go Eun-taek mempunyai alasan sendiri. Dan mungkin itu semua bisa terjadi karena ibunya sangat mencintainya. Baekhyun mencoba menenangkan Go Eun-taek dengan menjelaskan bahwa ada saat di mana seseorang memilih untuk bersembunyi dari orang yang sangat dia sayangi. Baekhyun bisa memahami itu karena dia sedang mengalaminya, karena sebenarnya dia memiliki perasaan yang sama dengan Go Eun-taek dan dia sayang kepadanya. Hanya saja dia terlalu takut untuk menunjukkan jati dirinya dan memilih untuk bersembunyi. Awalnya Go Eun-taek tidak mengerti maksud dari perkataan Baekhyun itu. Namun pada akhirnya dia mengerti setelah ada kesempatan untuk bertemu dengan ibunya. Pertemuan yang dirasa sangat kosong, bahkan Go Eun-taek hanya terdiam ketika mengetahui bahwa ibunya sudah memiliki keluarga baru. Di pertemuan mereka yang sangat singkat itu, ibu Go Eun-taek sempat mengungkapkan bahwa dia sangat menyesal karena dulu meninggalkan putranya itu begitu saja. Hal itulah yang membuat ia berjanji pada diri sendiri untuk menemui putranya. Namun saat itu, ia selalu takut jika bertemu tapi berpisah kembali untuk kedua kalinya. Ibu Go Eun-taek pun meminta maaf dan mengatakan bahwa ia selalu menyayanginya. Dari situlah Go Eun-taek baru menyadari perkataan Baekhyun. Akan tetapi, rasa sakit karena dicampakkan tidak akan hilang begitu saja. Meski begitu, Go Eun-taek tetap bersyukur karena ia mengetahui bahwa ibunya benar-benar menyayanginya. Fakta yang menyakitkan buat mereka yaitu ketika mereka hidup terpisah karena keadaan. Suatu hari, Sohyun memergoki gerak-gerik Hisu yang mencurigakan. Ia pun tidak bisa tinggal diam begitu saja melihatnya. Penyelidikannya selama ini akhirnya menemukan titik terang, karena pada saat ada kegiatan di sekolah,
Ia mencoba mendekati Hisu sampai ia bisa mendapatkan kata sandi ponsel miliknya. Kemudian, saat Hisu lengah dan ada kesempatan, Sohyun pun membuka ponsel miliknya untuk memastikan sesuatu. Ia begitu terkejut melihat banyaknya foto-foto Baekhyun yang tersebar ketika di hari festival. Dan dari situlah, Sohyun mengetahui bahwa Hisulah yang selama ini menjadi dalang di balik ini semua. Kemudian, pada malam harinya, Sohyun pun menuntut Hisu untuk menjelaskan alasan semua perbuatannya. Di situ, Hisu pun menceritakan kejadian di masa lalu, bahwa dulu ketika di masa SMP, dia terlalu berharap bisa berteman baik dengan Baekhyun. Namun, ia diabaikan gitu nih Movie Lovers. Di situ Hisu tidak menyadari bahwa kenyataannya Baekhyun terpaksa mengabaikannya karena Baekhyun di bawah tekanan para seniornya. Lalu di suatu hari, Hisu yang kebetulan lewat tidak sengaja melihat Baekhyun yang sedang diganggu oleh para seniornya, tepat di hari ulang tahunnya. Hal itulah yang menjadi sebab Baekhyun trauma dengan hari ulang tahunnya sendiri. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, namun bagi Baekhyun adalah hari yang selalu mengingatkan dia ke tragedi di masa lalu, meski tahun demi tahun silih berganti. Sohyun yang mendengarnya pun langsung menangis. Kini ia menyadari Baekhyun dulu sengaja menjauhinya karena ia tidak mau berbagi kesedihan. Ia juga tidak ingin Sohyun terlibat. Bagaimanapun itu sangat berat untuk Baekhyun ungkapkan, karena itu adalah hal yang memalukan. Sohyun sangat menyesal ia tidak bisa membantunya, padahal dia adalah teman perempuannya yang pertama. Jadi ceritanya, Sohyun ini seperti memiliki masalah ketertarikan gitu nih Movie Lovers. Jadi, ia lebih merasa nyaman jika berteman hanya dengan laki-laki. Dulu, semua teman-temannya bahkan menganggap dia aneh, namun berbeda dengan Baekhyun yang justru menyambutnya dengan hangat. Karena hal itulah, mereka akhirnya berteman baik. Dulu, Sohyun mengira bahwa Baekhyun sengaja menjauhinya karena sudah memiliki teman baru, yang sebenarnya Baekhyun justru menderita gitu di Movie Lovers. Di lain hari, Sohyun mengirim pesan kepada Hisu yang memintanya untuk mengakhiri perbuatannya. Ia berjanji akan merahasiakannya. Sohyun memilih pura-pura tidak mengetahui kebenarannya karena ia tidak ingin membuka rahasianya. Namun ternyata Hisu tetap melancarkan aksi balas dendamnya karena ia masih belum puas dengan apa yang sudah terjadi. Awalnya ia berencana membuat Baekhyun malu dengan membuka rahasianya. Dia sendiri mengaku sebagai korban. Akan tetapi, orang-orang telah mengira bahwa dia adalah pelakunya. Di situ, Hisu langsung mengambil langkah dengan mengaku sebagai korban, sementara Baekhyun adalah pelakunya. Sohyun sendiri langsung bergegas menemui Hisu setelah membaca pengakuan palsunya tersebar di website sekolah. Begitu juga dengan Baekhyun yang rupanya sudah mengetahui bahwa Hisu adalah penyebab masalahnya selama ini. Tanpa disadari, Hisu meninggalkan banyak jejak yang telah membuat Baekhyun berhasil mengidentifikasinya. Tapi ternyata maksud dibalik pengakuan palsunya Hisu itu adalah untuk mempertemukan dua sahabat, yaitu Baekhyun dan Sohyun. Di situ Baekhyun mengira bahwa Sohyun menikmati sandiwara ini sambil pura-pura tidak mengetahuinya. Hisu tersenyum puas melihat perselisihan dua sahabat itu. Sementara Sohyun terlihat berusaha mengejar Baekhyun dengan maksud untuk menjelaskan perbuatannya, ketika Baekhyun terlihat berusaha pergi dengan menangis. Di situ Sohyun mengatakan bahwa dia baru mengetahui kebenarannya. Ia sangat menyesal dan memilih untuk diam demi menjaga rahasia Baekhyun. Namun ternyata itu jauh lebih menyakitkan dari rasa penyesalannya ketika ia tidak melakukan apapun untuk sahabatnya yang sedang menderita. Baekhyun pun menangis sembari menjawab
seharusnya ia terus berpura-pura tidak mengetahui dan mengabaikannya sampai akhir. Karena ia jauh lebih baik jika Sohyun tidak mengetahui apa-apa tentang dirinya. Sohyun menjawab, mau bagaimanapun Baekhorang adalah temannya. Mendengar hal tersebut, Baekhorang tidak tahu harus berbuat apa. Perasaannya saat itu campur aduk dan pada akhirnya ia memilih untuk pergi. Sementara di lain hari, rupanya hampir semua siswa mempercayai kebohongan Hisu. Baekhorang yang mengetahui keadaan itu malah memutuskan untuk berpura-pura dan mengakui sebagai pelakunya, serta dengan segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Tapi ternyata Baekhorang lebih merasa baik dengan keadaan tersebut, karena ia jauh lebih nyaman ketika dicap sebagai pelaku daripada korban. Menurutnya, akan terlihat lemah sebagai korban, yang hanya akan mengundang pengusik lain mengganggunya di masa yang akan datang. Jadi, itulah sebenar-benarnya Baekhorang. Ia bersembunyi di balik sifatnya yang arogan hanya untuk menakut-nakuti. Bahkan ia bersikap kasar agar tidak ada yang berani untuk mengusiknya. Namun, tidak lama setelah Baekhorang menyadari kepedulian teman-teman di sekelilingnya dan perjuangan orang yang ia sayang ketika menghadapinya itu mendorongnya untuk mengungkapkan kebenaran yang sesungguhnya. Baekhorang terlihat datang menemui Go Eun-taek yang sudah lama menunggunya untuk menceritakan semua. Go Eun-taek pun memeluknya yang kini membuatnya Baekhorang tidak takut jika terlihat lemah dan tidak harus berpura-pura kuat untuk menghadapinya seorang diri. Ia percaya teman-teman barunya kali ini bisa mendukung dan selalu melindunginya. Setelah hati dan pikirannya sudah siap, Baekhorang akhirnya buka suara untuk mengungkapkan kebenaran di siaran langsung sekolah. Ia mulai menceritakan semua yang terjadi, akan tetapi ia tidak mengungkapkan siapa pelakunya. Hal tersebut bukan berarti dia memaafkan para pelakunya. Baekhorang hanya ingin terus melihat ke depan. Ia bahkan bersyukur karena kini dia punya banyak teman yang peduli. Beberapa saat setelah itu, Sohyun tanpa basa-basi langsung menyebarkan bukti yang mengungkapkan bahwa Hisu selama ini hanya sandiwara. Hisu sendiri langsung terlihat panik. Ia pun langsung berusaha menyeret orang-orang yang ikut menghujat, yang tentu saja yang ikut termakan bualannya. Kini, semua perhatian orang tertuju kepadanya, yang awalnya simpati berubah menjadi hujatan, dan ia benar-benar dikucilkan. Di lain kesempatan, Baekhorang berterima kasih kepada Sohyun yang masih peduli dengannya. Hubungan mereka terlihat masih canggung gitu di Movie Lovers, tapi bagaimanapun itu adalah awal yang baik untuk menjalin persahabatan mereka kembali. Semua orang mendapat akhir yang bahagia. Baekhorang sangat berterima kasih kepada Go Eun-taek dan ia bersyukur bisa dipertemukan dengannya. Baekhorang sendiri juga tidak menyangka bisa menyukainya, karena pertemuan awal mereka jauh dari kata romantis gitu di Movie Lovers. Dan di situ Baekhorang pun mengungkapkan perasaannya, dan pada akhirnya saat itu mereka mulai menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Hubungan persahabatan Sohyun dan Baekhorang pun semakin membaik. Sementara Hisu dikabarkan akan pindah sekolah, Baekhorang sempat menasehatinya untuk sadar diri dan berhenti memikirkan pendapat orang lain. Baekhorang menyarankan untuk mencari teman yang bisa menerimanya dengan tulus. Drama ini pun berakhir dengan hari-hari Baekhorang yang ia jalani dengan penuh senyum dan riang. Saat ia kembali tampil di acara festival, orang-orang menyambutnya dengan baik. Oke Movie Lovers, sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya.